Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pembelajaran mesin, yaitu tentang klasifikasi penyakit jantung menggunakan SPM atau support vector mesin dengan pendekatan automated reprocessing pipeline. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hairul Yuda Aditya dari kelas IF23C, dan nanti akan ada teman saya yaitu Hana Safitri dari kelas GF23A. Untuk penjelasan awal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi masalah sama tujuan, di mana penyakit jantung merupakan tantangan kesehatan global dengan faktor resiko yang sangat kompleks dan multidimensi. Nah, di sini kan penyakit jantung itu tinggi antar interaksi non-linear dan parameter klinis membuat proses diagnosisnya seringkali memakan waktu dalam hal medis ya. Maka dari itu, pada studi ini kelompok kita mengimplementasikan support vector mesin sebagai decision support system untuk menyediakan instrumen screening awal yang objektif dengan mengintegrasikan automated processing pipeline. Sistem ini menginformasikan data klinis yang rumit menjadi prediksi diagnostis dengan cepat dan berbasis data. Nah, gunanya itu untuk mendukung tenaga medis dalam mendeteksi dini dengan akurasi yang lebih struktural. Untuk selanjutnya itu menceritakan deskripsi dataset yang kita gunakan. Dalam analisis ini, dataset yang digunakan itu Cleveland Heart Disease Dataset, di mana sebuah standar referensi ini sudah global dan diakui secara luas dalam riset komputasi medis dan kardiologi. Pada dataset original itu menunjukkan pada sumber primer dari UCI Machine Learning Repository, di mana merupakan basis riset histori sejak tahun 1988. Nah, untuk dataset yang sudah disesuaikan, ini adalah dataset yang diakses melalui platform Kaggle guna memastikan konsistensi format data yang telah melalui standar awal, di mana dataset yang kita miliki itu ada berjumlah 297 sampel pasien dengan kondisi data klinis dengan lengkap. Nah, selanjutnya itu ada variabel dataset. Di sini kita ada 14 variabel inti yang mempresentasikan profil demografis, pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium pasien. Dimana di sini juga kita membagi beberapa dua kelompok dan satu variabel target. Di satu kelompok pertama itu kelompok numerik, di mana ada usia pasien, tekanan darah saat istirahat, kadar kolesterol, detak jantung maksimum, dan depresi saat induksi oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Untuk kelompok kedua yaitu kategorikal, di mana ada jenis kelamin, tipe nyeri dada, gula darah, hasil EKG, angina akibat olahraga, kemiringan segmen ST, terus juga ada jumlah pembuluh darah utama dan status thalassemia. Nah, ada juga variabel target pada dataset ini, yaitu target sehat dan target beresiko. Sebelum masuk ke analisis, pada kelompok kami itu melakukan EDA, di mana analisis eksplorasi data. Nah, di sini kita akan melihat dulu bagaimana data yang kita miliki itu harus seimbang antara pasien sehat
yang kita miliki itu sebesar 53,9% dan pasien yang beresiko itu 46,1%. Nah, di sini data harus dipastikan seimbang karena jika tidak seimbang itu akan mengakibatkan adanya bias pada data tersebut. Oke, untuk selanjutnya itu bagian identifikasi outlier. Nah, pada EDA ini kita melakukan juga identifikasi outlier, memulai analisis menggunakan box plot, menemukan beberapa pencilan pada fitur cold cholesterol dan TSBPS, yaitu tekanan darah. Nah, pencilan ini pada kelompok kami di analisis ini itu tetap dipertahankan karena secara medis mewakili variasi yang kondisi klinis ekstrim yang nyata. Kenapa kita tidak menghilangkan? Karena jika menghilangkan itu berarti data unik tersebut tidak tidak sesuai dengan kenyataan pada medis. Untuk selanjutnya, itu ada kebutuhan scaling. Pada edan ini, kita melakukan scaling terlebih dahulu, di mana fitur numerik menunjukkan rentang nilai yang sangat kontras. Umur dan code. Hal ini menegaskan bahwa tahapan fitur scaling wajib dilakukan dalam pipeline agar fitur dengan skala besar tidak mendominasikan perhitungan margin SVM. Nah, untuk tahapan akhir itu analisis korelasi dan identifikasi fitur signifikan. Di sini, identifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap target dilakukan melalui analisis matrik korelasi. Hal ini tuh bertujuan untuk memahami hubungan hubungan linear antara parameter klinis serta identifikasi potensi multikoliniaritas yang dapat mempengaruhi stabilitas model SVM-nya. Nah, di sini kita menggunakan dua korelasi. Nah, korelasi pertama itu korelasi positif kuat dan korelasi kedua itu korelasi negatif kuat. Di mana korelasi positif kuat itu merupakan variabel seperti tipe nyeri dada atau enggak CA itu jumlah pembuluh darah utama. Nah, untuk korelasi negatif kuat itu variabelnya ada variabel detak jantung maksimum dan juga menghubungkan terbalik gitu. Dimana kalau korelasi negatif kuat itu detak jantung maksimum lebih rendah seringkali berkorelasi dengan adanya resiko penyakit jantung. Nah, kalau yang kuat ini itu parameternya semakin tinggi, di mana menunjukkan akan kondisi positif gitu. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hairul Yuda. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini arsitektur yang kita pakai di automated preprocessing pipeline itu kita menggunakan modularitas column transformer, yaitu pemisahan jalur pengolahan data numerik dan kategorikal secara otomatis untuk memastikan perlakuan fitur yang spesifik dan tepat. Selanjutnya, untuk stabilitasnya kita menangani nilai kosong secara dinamis menggunakan strategi median atau modus, menjamin sistem tetap tangguh terhadap data klinis baru. Dan untuk transformasi datanya kita menggunakan standar scaling dan one hot encoding dalam satu alur kerja untuk menjaga konsistensi distribusi fitur sebelum masuk ke model. Dan untuk integrasi end-to-end pipeline-nya, kami menggunakan enkapsulasi seluruh proses transformasi dan model untuk mencegah data leak sehingga hasil evaluasi bersifat valid dan objektif. Nah, kami menggunakan pendekatan stratified scaffold. Fold yang kami gunakan yaitu 5 fold cross validasi, di mana data dibagi menjadi 5 bagian. Model dilatih dan diuji sebanyak 5 kali secara bergantian untuk meminimalkan variansi performa. Untuk menjamin rasio kelas,
54% sehat dan 46% bersiko. Kami menggunakan 5 poin ini gitu. Hal ini krusial agar dataset medis bisa terhindar dari bias distribusi kelas. Kemudian strategi ini digunakan untuk mendapatkan estimasi performa model yang lebih stabil dan mengukur tingkat standar deviasi. Kemudian untuk memaksimalkan hyperparameter, kami menggunakan hyperparameter tuning grid search untuk menjadi basis utama dalam proses pencarian hyperparameter terbaik. Memastikan parameter yang terpilih benar-benar mampu melakukan generalisasi pada data yang belum pernah dilihat. Nah, metode grid search ini kami melakukan otomatis kombinasi parameter terbaik sebagai nilai C untuk mengoptimalkan batas keputusan model. Nah, selain itu kami juga mengkomparasi multi kernel. Jadi ada 3, bukan hanya linear saja. Di sini kami juga mengkomparasi LBF SPM dan polinomial SPM untuk melihat mana yang paling cocok dengan pola data. Nah, setelah dilakukan training model, di sini model linear SPM dia mendapatkan min sebesar 81,48%, kemudian standar deviasinya sekitar 5,73%, dan akurasinya 90%. Sedangkan untuk model RBF SPM, dia mendapatkan minnya sebesar 79,78%, standar deviasinya sekitar 3,72%, dan akurasinya 90%. Dan yang terakhir, Poly SPM, dia dapat minnya sebesar 78,7%, standar deviasinya sekitar 2,5%, dan tes akurasinya 90%. Untuk ketiga model ini, semuanya mendapatkan tes akurasi sebesar 90%. Dan model yang min dan standar dan model yang min paling tinggi itu didapat oleh linear SPM. Sedangkan untuk poin standar deviasi di sini sebenarnya yang paling kecil itu Poly SPM. Tapi kami tetap pilih linear SPM sebagai model yang terbaik karena memiliki nilai minnya yang paling tertinggi yaitu 81,48%. Nah, ini untuk detail lebih lanjut dari model linear SPM. Di sini didapatkan dari hasil uji sekitar 90%, dan AUC itu sekitar 96%. Sedangkan untuk F1 skornya di kedua kelas, yaitu kelas tidak ada penyakit dan ada penyakit, sekitar 91 dan 88%. Nah, untuk detailnya sendiri, di kelas tidak ada penyakit, dia presisinya itu 84% dengan recall 100 dan F1 score 91%. Sedangkan untuk kelas ada penyakit, presisinya 100, tapi recallnya 79% dan F1 score 88%. Nah, di sini adalah conclusion matrix. Di sini bisa kita lihat untuk kelas tidak ada penyakit itu berhasil semuanya diprediksi yaitu 32, dan nggak ada salah prediksi atau false positif. Jadi semuanya berhasil diprediksi dengan 32 data. Sedangkan untuk kelas disease di sini sebagai kelas negatif ada 22% data yang berhasil diprediksi. Sedangkan untuk 6% itu salah prediksi menjadi tidak ada penyakit atau no disease. Jadi di sini false negatifnya ada 6, dan
true negatifnya ada 22. Jadi dari total 60 sampel data uji ini, ada 6 false negatif, yaitu kelas disease malah diprediksi menjadi kelas no disease. Nah, di sini ada kurva erosi EUC. Skornya itu sekitar 96%. Ini memberitahu kalau model linear SPM ini bisa membedakan data tidak ada penyakit dan ada penyakit dengan baik. Kesimpulan, implementasi model linear SPM berbasis data asli terbukti efektif sebagai sistem pendukung keputusan klinis dengan mencapai akuratsi sekitar 90%, serta memberikan performa klasifikasi yang stabil dalam membedakan kondisi pasien secara objektif. Untuk saran riset kedepannya, direkomendasikan untuk melakukan studi komparatif menggunakan algoritma machine learning yang lainnya untuk mengetahui atau mengeksplorasi potensi peningkatan sensitivitas deteksi pada cakupan dataset yang lebih luas. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.